Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Syukurlah kita masih diberi keadaan yang sehat dari Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih untuk ketua kelas sudah memimpin doa. Nah, siapa yang tahu lagu kebangsaan Indonesia Garuda Pancasila? Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Nah, kita tadi sudah menyanyikan lagu kebangsaan negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian, apa lambang negara Republik Indonesia? Tuh, lambang Garuda negara Indonesia adalah Garuda Pancasila yang sudah kita nyanyikan tadi. Nah, di sini mempunyai poster gambar yaitu lambang Garuda Pancasila, yaitu berbentuk Garuda Pancasila. Nah, di dalam dada Garuda Pancasila tersebut ada 5 lambang Garuda Pancasila. Nah, berikutnya ini adalah poster gambar lambang-lambang Garuda Pancasila. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang simbol dan sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Nah, Ibu juga akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama ini ada simbol bintang yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, hubungan yaitu disimbolkan dengan bintang berwarna emas yang melekat pada perisai berwarna hitam. Nah, di situ ada 5
sudut bintang yang mewakili agama-agama yang ada di Indonesia. Sekarang coba sebutkan anak-anak, apa saja agama yang ada di Indonesia? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Betul. Nah, penerapan sehari-harinya yaitu apa anak-anak? Hubungan simbol dan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari atau nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, hubungan atau nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam Garuda Pancasila yang pertama atau ketuhanan yang Maha Esa, itu ada contoh nilai-nilai sehari-hari. Contohnya, mendorong sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Tuhan kita sendiri, atau keyakinan kita sendiri. Nah, juga mengajarkan penghormatan terhadap kebebasan beragama dan menghapus setiap warga negara untuk dalam kerukunan aturan beragama. Nah, yang kedua itu ada rantai dan dengan sila apa anak-anak? Iya betul, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu ada hubungannya disebutkan dengan rantai, itu menyimpulkan hubungan antar manusia yang tidak terputus. Sekarang Ibu minta kalian coba sebutkan contoh-contoh dalam sila yang kedua. Contoh-contoh nilai yang terkandung dalam sila yang kedua. Oke, contohnya itu mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Itu seperti gotong royong dan memperlakukan setiap individu itu yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita akan masuk simbol dan sila Pancasila yang ketiga. Di situ ada gambar apa anak-anak? Ya, di situ ada gambar pohon beringin dengan sila betul, Persatuan Indonesia. Apa hubungannya sih anak-anak? Ada yang tahu? Hubungan dari simbol dan sila Pancasila tersebut disimbolkan dengan pohon beringin, itu mewakilkan kekuatan dan keteduhan yang melambangkan persatuan bangsa Indonesia. Dengan contoh nilai sehari-hari, itu apa anak-anak? Ada yang tahu? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga itu yaitu pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di tengah keberadaan suku, budaya, dan agama. Jadi anak-anak tidak boleh membedakan antara suku, budaya, dan agama ya. Jadi misal kalian berbeda agama atau berbeda suku, berbeda budaya, kalian tidak boleh membanding-bandingkan antar sama ya. Oke, sekarang kita akan memasuki simbol dan sila yang keempat. Sekarang anak-anak memperhatikan, itu ada gambar apa dari simbol Garuda Pancasila? Betul, itu ada kepala banteng dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apa sih artinya? Dan apa sih hubungannya? Nah, kepala banteng itu adalah hewan yang hidupnya senang berkelompok. Jadi melambangkan masyarakat Indonesia yang gemar berkumpul dan bermusyawarah untuk mencapai sebuah mufakat. Itu contoh sehari-harinya apa ya anak-anak? Ada yang tahu? Nah, contoh sehari-harinya yaitu pentingnya mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, serta mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, itu seperti kalian berkelompok. Nah, itu kalian tidak boleh egois sendiri. Jadi kalau kalian berkelompok itu pikirannya tuh harus satu. Jadi tidak boleh egois. Seperti itu, anak-anak. Ya, jadi kalian tidak boleh mementingkan kepentingan pribadi jika kalian sedang berkelompok. Nah, sekarang kita akan memasuki gambar yang kelima, yang terakhir dengan sila. Sila apa anak-anak? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Nah, itu ada gambar
tadi dan kapas dengan hubungan antara simbol dan sila Pancasila tersebut, yaitu merupakan lambang dari kebutuhan dasar manusia, yakni pangan dan sandang. Contohnya ada yang tahu anak-anak? Nah, contohnya itu mewujudkan keadilan sosial dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Nah, contohnya itu bisa berbagi sama masyarakat, kita bisa adil terhadap sesama antar manusia. Contohnya kita bisa adil dengan masyarakat tertentu. Nah, itu tadi hubungan simbol dan sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila dan juga nilai-nilai yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang ada yang ingin bertanya sebelum Ibu akan memberi tugas? Jika tidak ada, sekarang kita akan memasuki pekerjaan kelompok. Nah, sekarang Ibu minta kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Setelah kalian duduk bersama kelompok masing-masing, sekarang Ibu akan memberikan kertas berwarna yang akan kalian gunakan untuk mengerjakan proyek. Sekarang Ibu akan menjelaskan langkah-langkah pengerjaan dari proyek tersebut. Nah, di sini ada kertas berwarna yang sudah kalian dapatkan, satu kertas satu kelompok itu kalian gambar simbol-simbol Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila dan kalian cantumkan juga sila-sila Garuda Pancasila. Nah, seperti misal lambang pertama itu silanya apa, lambang kedua silanya apa, seperti itu. Dan kalian gambar dengan sekreatif mungkin dan semenarik mungkin ya anak-anak. Apakah ada yang kesulitan untuk mengerjakan proyek tersebut anak-anak? Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, jika sudah selesai, Ibu minta kalian presentasikan hasil kerja kalian di depan kelas. Oke, itu tadi kerjaan kalian sangat memuaskan dan sangat kreatif. Ada yang menggambarnya dengan spidol, ada juga yang menggambarnya dengan pensil warna, ada juga dengan krayon. Nah, kalian sangat kreatif dan juga baik dalam memasangkan hubungan antara simbol dan sila Pancasila. Nah, sekarang tepuk tangan kepada kalian semua. Nah, sekarang Ibu akan berikan lembar kerja yang akan kalian kerjakan di rumah secara individu. Sekarang Ibu akan memberikan refleksi yang akan kalian isi. Nah, refleksi ini adalah perasaan kalian terhadap pembelajaran kita pada pagi hari ini tentang materi hubungan simbol dan sila Pancasila dalam lambang Garuda Pancasila. Oke, pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai anak-anak. Jadi, kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari membentuk masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Setiap sila saling mendukung dan melengkapi, menciptakan landasan yang kokoh bagi membangun bangsa Indonesia. Dengan mengamalkan Pancasila, masyarakat dapat hidup dalam kerukunan, saling menghargai, dan bekerja sama dalam mencapai kemajuan bersama. Nah, Ibu sangat-sangat mengapresiasikan pekerjaan kalian tuh dengan sangat indah dan bagus dan kreatif. Kalian hebat. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa memimpin doa. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa. Selamat pagi anak-anak, hati-hati di jalan. Terima kasih. Hope you do. Everybody asking how